Yesus yang menyelamatkan. Tetapi di dalam perjanjian lama mereka katakan Tuhan dalam perjanjian lama itu Tuhan yang menyesatkan atau Tuhan yang membunuh. Mereka juga katakan dia adalah iblis yang menjelma sebagai malaikat menyesatkan manusia. Nah, itu banyak sekarang pengajaran-pengajaran yang sudah menyimpang dari kebenaran. Maka pada malam hari ini sesuai dengan tema kita, siapakah nama Tuhan di dalam kekristenan? Nah, kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11. Ya, saya buka Alkitab saya dulu. Yesaya pasal 43 ayat yang 11. Saya bacakan. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah, ini perkataan Tuhan ya. Akulah Tuhan dan tidak ada seorang pun juru selamat selain daripada aku. Nah, maka kenapa saya mengawali dengan Yesaya ini? Ini adalah Tuhan yang dikenal di dalam perjanjian lama, seringkali dikenal sebagai Adonai atau Yahweh atau Tuhan yang maha besar, Tuhan yang menyelamatkan. Nah, kenapa Tuhan seringkali mengatakan akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku yang dapat menyelamatkan. Nah, sekarang saya ingin kita melihat satu kebenaran di dalam Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-21. Matius pasal 1 ayat yang 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, tadi di dalam Yesaya pasal 43 ayat 11, Tuhan katakan, akulah Tuhan, tidak ada yang dapat menyelamatkan manusia selain aku. Nah, sekarang ketika penggenapan kelahiran Sang Mesias atau Sang Juru Selamat itu telah digenapi, maka ketika malaikat Allah datang kepada Maria, yaitu malaikat Gabriel, malaikat Allah datang kepadanya, ia katakan kamu harus memberi nama anak laki-laki itu Yesus. Yesus yang artinya Allah yang menyelamatkan atau Tuhan yang menyelamatkan. Nah, kalau kita bandingkan dua ayat ini, yang menyelamatkan manusia di dalam Yesaya hanya Tuhan atau Yahweh. Tuhan yang menyelamatkan, Adonai. Tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia selain Tuhan itu. Tetapi di Matius 1 ayat 21, Tuhan sendiri memberikan nama kepada anak yang akan lahir itu, yaitu Yesus, Tuhan yang menyelamatkan. Nah, artinya bahwa Yesus ataupun Yahweh, Tuhan yang di dalam perjanjian lama itu, tidak lain dan tidak bukan, kalau kita merujuk lagi kepada Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 dan seterusnya, atau mulai dari ayat 6, di sana dikatakan yang mana Tuhan telah mengambil rupa seorang manusia yang seharusnya ia mempertahankan ya keadaannya sebagai Allah, tetapi tidak demikian. Ia merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan ia mau jadi sama seperti manusia. Nah, ada hal yang paling menarik lagi di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-6. Saya ingin kita mendengar Yohanes 17 ayat yang ke-6 ya. Yohanes 17 ayat 6 saya bacakan. Aku telah menyatakan namamu. Nah, ini perkataan Yesus. Ini adalah doa Yesus kepada untuk murid-muridnya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku. Nah, ini dengar. Aku telah menyatakan namamu
kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Jadi Yesus dalam hal ini ia katakan, aku telah menyatakan ya, nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Nah, dahsyat teman-teman. Jadi melalui Yesus ia menyatakan nama Tuhan itu. Nama yang diberikan oleh Tuhan. Kalau kita melihat di Matius 1 tadi ayat 21, malaikat Tuhan datang kepada Maria, ia katakan berikan nama itu kepada anak yang akan lahir itu, yaitu Yesus atau Tuhan yang menyelamatkan. Dan di sini Yesus katakan, aku telah menyatakan nama-Mu yang Engkau berikan kepadaku. Jadi pertanyaannya, siapakah Yesus itu? Apakah Yesus itu berbeda dengan nama yang ada di perjanjian lama seperti yang seringkali disebut orang itu Yahweh? Dan itu pun pelafalan tentang Yahweh itu tidak ada yang berani dulu menyatakan atau melafalkan nama Yahweh itu. Ada yang berkata Yehova, Yehuwa, dan banyak pelafalan yang lain tentang itu. Sehingga orang-orang Israel sekalipun di dalam tulisannya atau konsonan Yahweh itu yang tertulis 4 huruf, seringkali menyebutnya Adonai. Ya, Adonai atau Tuhan yang menyelamatkan tadi. Dan Tuhan yang menyelamatkan ini telah hadir di dalam dunia melalui Yesus Kristus. Yesus, dan Yesus katakan, nama yang telah Engkau berikan kepadaku. Lalu siapa nama itu? Yaitu Yesus. Makanya kita tidak salah kalau hari ini kita menyebut atau kita memanggil Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Jadi satu lagi ayat firman Tuhan saya akan buka kepada kita di dalam Filipi. Filipi pasal 2 ayat yang 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, jadi Tuhan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, yaitu Yesus, artinya Tuhan yang menyelamatkan. Kalau dilihat dari perjanjian lama, arti nama Yesus itu Yeshua atau Yosua, ya. Itu di dalam Ibraninya. Jadi Yeshua atau Yosua yang artinya Tuhan yang menyelamatkan. Dan jelas Yesus sendiri memperkatakan hal ini. Engkau telah memberikan nama itu kepadaku. Ya, ketika malaikat tadi datang, Gabriel datang kepada Maria supaya anak ini diberi nama Yesus atau Tuhan yang menyelamatkan. Ayat terakhir saya akan bukakan kepada kita di dalam Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Saya bacakan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain kepada Dia atau kepada Yesus yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Jadi jelas arti tadi nama Yesus itu adalah Tuhan yang menyelamatkan. Dan benar Yesus yang menyelamatkan manusia. Dan nama yang diterima oleh Yesus bukan pemberian daripada ibu yang mengandungnya secara fisik, secara lahiriah. Bukan Maria yang memberi nama itu, tetapi malaikat Tuhan yang memberikan nama itu. Yesus, Tuhan yang menyelamatkan. Jadi kalau hari ini kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dari situ jangan pernah ragu menyebut Dia adalah Tuhan. Ya, jangan ragu menyebut
Yesus memanggil Yesus sebagai Tuhan. Tuhan kita yang menyelamatkan kita. Yang mana Ia telah memperdamaikan kita dengan dosa-dosa kita. Ia telah memperdamaikan kita dengan Allah sendiri. Dengan dirinya sendiri. Seharusnya kita mati karena dosa. Tetapi oleh pengorbanan atau oleh kedatangan Kristus Yesus, yang olehnya kita diperdamaikan, dilayakkan kembali. Harusnya manusia berdosa, manusia yang hina seperti kita tidak layak. Tetapi oleh karena kasih-Nya, Ia ingin supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi Dia yang berhak memberikan kehidupan yang kekal itu. Jadi dalam hal ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman